Yang ketiga, orang yang dikhawatirkan hidupnya su'ul khatimah adalah mereka yang durhaka kepada orang tua. Jangan dikira yang namanya durhaka itu ngamuk-ngamuk, berani atau bahkan memukul fisik orang tua. Enggak, hadirin. Bukan cuma itu. Kalau ada anak ini mungkin sering marah, sering emosi, sampai wong tuane ora wani ngomongi. Bu, ki usah diomongi, engko akhire ngamuk. Wong tuane wedi, berarti anak ini anak dur. Paham ya, Bu nggih? Jadi kalau sampai jenengan lah nyong ora ngomongi bocah nyong, anake nyong bukat ngamuk-ngamuk, jenengan wedi, berarti anak ini senajan anaknya mungkin gak ngamuk sama orang tuanya, masuk kategori anak yang durhaka. Panangekna subuh lah dong di tangekna bukat ngamuk, durhaka ini anak. Naudzubillahi min. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair. Nabi Muhammad pernah ditanya tentang dosa besar. Qala, beliau bersabda, al isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Kata Rasulullah, yang namanya dosa besar, pertama menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat, sumpah palsu atau saksi palsu. Maaf, saksi palsu. 4 orang ini dikatakan oleh Nabi Muhammad termasuk dosa besar. Masih banyak lagi hadirin dosa besar. Cuma disebutkan oleh Rasulullah al-isyrak billah, syirik, menyekutukan Allah. Keduanya langsung apa? Uququl walidain, durhaka sama orang tua. Dikelompokkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Ini durhaka sama orang tua. Makanya hadirin jangan macam-macam dengan orang tua. Gitu loh, nek sing isin duwe wong tua. Jangan macam-macam dengan orang tua. Sukses atau tidaknya panjenengan urusan dunia maupun urusan akhirat niki tergantung kedua orang tua. Tergantung bagaimana panjenengan memperlakukan orang tuanya. Ketika orang tuanya diperlakukan dengan baik, insya Allah sukses hadirin. Tapi wong tuane nyong wis ninggal, sekalipun sudah ninggal, ketika si anak memperlakukan dengan baik, yaitu datang ke kuburannya, ziarah, mendoakan, baca yasin, baca tahlil, kemudian mendoakan orang tuanya, berarti anak ini anak yang berbakti. Insya Allah urusan dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan, kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, tentang kedua orang tuanya, hamalatuhu ummuhu, terutama ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah, terus tambah bulan tambah lemah sampai waktu melahirkan. Ini waktu diantara hidup dan mati. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian dia ini menyapihnya dalam usia 2 tahun. Artinya mulai bayi sampai 2 tahun anak ini diberikan air susu. Apa perintah Allah? Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku. Wali walidaika ilayyal masir, dan juga berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali. Niki sing sanjang Gusti Allah, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Coba hadirin perhatikan, Allah memerintahkan kita bersyukur kepada Allah, dan berikutnya wali walidaik, dan kepada kedua orang. Begitu besar haknya orang tua hadirin, sampai Allah sebutkan setelah bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada orang tua.
Ulama mengatakan hadirin ada 3 ayat dalam Al-Quran yang perintahnya ini turun bebarengan. Dan dua-duanya ini harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan sia-sia yang satunya. Seperti atiullaha wa atiur rasul. Ini turun bebarengan. Taatlah kepada Allah, juga taat kepada Rasul. Maksudnya Nabi Muhammad. Kalau salah satunya nggak taat, percuma hadirin. Nggak akan diterima satunya. Oh, saya taatnya kepada Allah, tapi nggak kepada Nabi Muhammad, percuma, nggak akan diterima. Saya taat sama Nabi Muhammad, nggak taat sama Allah, percuma, nggak akan diterima hadirin. Aqimus sholah wa atuz, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dua-duanya harus dikerjakan. Saya nggak sholat, yang penting saya mengeluarkan zakat. Sia-sia sholat, sia-sia zakatnya. Saya nggak ngeluarin zakat, yang penting saya sholat. Sia-sia sholatnya hadirin. Dua-duanya harus dikerjakan. Kemudian yang ketiga apa? Anishkurli wali walidain. Bersyukurlah kepadaku Allah dan berterima kasihlah atau bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia mungkin ibadah, dia mungkin membuat Allah ridho, dia tahajud, dia puasa, dia mengamalkan ini dan itu, tapi ternyata membuat orang tuanya ridho. Kata Allah, saya murka kepada orang itu. Paham? Dia ibadah tapi membuat orang tuanya murka. Membuat orang tuanya apa? Murka. Membuat orang tuanya marah. Kata Allah, saya murka kepada orang itu. Tapi ada orang, dia membuat orang tuanya ridho, gawe wong tuane bombong, bikin orang tuanya seneng. Tapi dia membuat aku murka, kata Allah. Apa jawaban Allah? Aku pun ridho kepada orang tersebut. Artinya apa? Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Anishkurli, kau bersyukur pada Allah. Betul, sholat benar, tapi jangan lupa kita punya orang tua. Tidak boleh didurhakai hadirin, tapi berbakti kepada orang tua. Insya Allah siapa yang bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tuanya, maka orang inilah akan mendapatkan husnul khatimah. Tapi orang yang durhaka sama orang tua akan membuat Allah murka dan juga dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min